Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang DFD, Sistem Informasi Sekolah. Tetapi sebelum itu ada baiknya jika kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Cindy Cantika Sialagan dan teman saya Rina Widya Sitorus, Widya Apriani Tambunan, dan Jelita Pakpahan. Langsung saja saya mulai. Aliran sistem informasi pendaftaran dan pembuatan raport yang dapat dilihat pada uraian sebagai berikut. A. Bagian tata usaha atau TU, panitia pendaftaran memberikan belangko pendaftaran kepada siswa yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon siswa. B. Calon siswa mengisi belangko pendaftaran dan kemudian mengembalikan belangko tersebut ke bagian TU, lalu dilakukan pendaftaran dan seleksi secara manual sehingga diperoleh hasil seleksi calon siswa tahap 1 dan dibuatkan pengumuman pendaftaran ulang. C. Dari proses daftar ulang akan dihasilkan daftar siswa yang telah daftar ulang dan daftar siswa yang mengundurkan diri. D. Dari kuota calon siswa yang mengundurkan diri akan dilakukan seleksi kembali untuk daftar ulang tahap 2 dan diumumkan ke calon siswa. E. Bagi calon siswa yang lulus seleksi tahap 2, maka akan menjalani proses daftar ulang tahap 2 dan dihasilkan laporan siswa lulus seleksi tahap 2 yang akan digabungkan dengan laporan siswa lulus seleksi tahap 1, lalu dibuatkan laporan daftar siswa yang diterima pada tahun ajaran ini. Kemudian diberikan kepada kepala sekolah untuk dilakukan pengesahan. F. Lalu diserahkan kembali kepada TU dan dilakukan pembagian lokal oleh TU yang dilanjutkan dengan pengesahan oleh kepala sekolah dan diserahkan kembali kepada TU. Hasil ini satu rangkap diarsipkan oleh TU dan satu rangkap lagi diberikan kepada wali kelas. G. Siswa yang telah dibagi akan mengikuti proses belajar mengajar sehingga menghasilkan nilai siswa yang akan ditata oleh guru per masing-masing mata pelajarannya. H. Nilai siswa diberikan oleh setiap guru bidang studi kepada wali kelas, lalu wali kelas melakukan pendataan terhadap nilai siswa yang menghasilkan laporan legend nilai siswa lalu memberikannya kepada TU. I. Wali kelas membuat raport nilai siswa berdasarkan ledger lalu menyerahkannya kepada kepala sekolah untuk disahkan lalu mengembalikannya kepada wali kelas. J. Wali kelas mengarsipkan raport tersebut sebanyak satu rangkap sedangkan satu rangkap lagi diserahkan kepada siswa. Penggambaran DFD untuk kasus di atas sesuai dengan pedoman yang disarankan, maka terlebih dahulu ditentukan external entity yang terlibat yaitu tata usaha atau panitia pendaftaran, siswa, guru bidang studi, wali kelas, dan kepala sekolah. Langkah berikutnya adalah penentuan input atau output data untuk masing-masing external entity, yaitu tata usaha atau panitia pendaftaran memberikan input dan menerima output. Siswa hanya menerima output saja. Guru bidang studi memberikan input dan menerima output. Wali kelas memberikan input dan menerima output. Kepala sekolah memberikan input dan menerima output. Baiklah, teman saya akan melanjutkan materinya. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang dibacakan sebelumnya oleh teman saya. Kemudian digambarkan konten diagram dapat dilihat pada gambar 1. Bagian anggota TU atau panitia pendaftaran menginput ke dalam sistem informasi sekolah data pengguna TU siswa, C mendaftar mendata, siswa TRDF, kelas, guru, mata pelajaran, jadwal kehadiran, data tahun ajaran, EIS, semester, ID kelas, NIP, NIK. Selanjutnya, sistem informasi sekolah akan memberi keluaran kepada TU atau panitia pendaftaran yaitu data laporan siswa diterima, laporan nilai siswa per mata pelajaran, laporan siswa per kelas raport. Selanjutnya, pada bagian siswa menerima keluaran dari sistem informasi sekolah berupa data raport. Pada bagian kepala sekolah memberikan masukan kepada sistem informasi sekolah berupa data tahun ajaran, NIS, semester, ID kelas, NIP, NIK. Kemudian sistem informasi sekolah memberikan keluaran berupa data laporan siswa diterima.
berupa laporan siswa diterima, nilai SI per mata pelajaran, laporan siswa per kelas lapor. Pada bagian wali kelas, memberikan masukan kepada sistem informasi sekolah berupa data nilai. Nilai 2, cek nilai 1 data tahun ajaran EY semester ID kelas NIPK. Kemudian sistem informasi sekolah memberikan keluaran berupa data laporan siswa. Data laporan siswa diterima, laporan per mata pelajaran, laporan siswa per kelas atau rapor. Dan yang terakhir pada bagian guru bidang studi memberikan masukan kepada sistem informasi sekolah berupa data kehadiran nilai data NIPK ID kelas. Selanjutnya sistem informasi sekolah memberikan keluaran berupa data laporan nilai siswa per mata pelajaran kepada guru bidang studi. Selanjutnya saya akan memberikan kepada teman saya untuk melanjutkan materi yang akan dibacakannya. Materi selanjutnya akan saya bacakan. Selanjutnya yang pertama sistem informasi. Pada sistem informasi mengandung 5 bagian. Yang pertama itu pengguna, yang kedua pendaftaran, yang ketiga intern, yang keempat akademik, yang kelima laporan. Pada bagian pengguna hanya pengguna saja. Pada bagian pendaftaran terdapat daftar seleksi, daftar ulang. Dan pada bagian ketiga itu intern, terdapat kelas atau jurusan. Yang kedua itu pembagian kelas. Yang ketiga mata pelajaran. Yang keempat guru. Yang kelima jadwal. Yang keenam daftar ulang lama. Yang ketujuh tata usaha. Yang keempat akademik, terdapat siswa. Dan kedua kehadiran, yang ketiga nilai. Yang kelima laporan. Yang pertama itu lab siswa diterima. Yang kedua rapot siswa. Yang ketiga lab nilai mata pelajaran. Yang keempat lab siswa kelas. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Widya. Baiklah teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari gambar ketiga. Ini merupakan langkah di mana kita harus menggambar sebuah sketsa DFD untuk overview diagram level 0. Ini berisikan 5 proses seperti yang bisa kita lihat pada gambar ketiga ini, di mana DFD level 0 ini harus dicermati bahwa semua external entity dan data flow yang terlibat sebelumnya pada kedua gambar sebelumnya itu harus muncul kembali, karena DFD 0 ini merupakan kelanjutan atau penjelasan dari dua bagan yang sebelumnya. Di sini ada 5 proses. Yang pertama itu adalah pengguna. Ini berisikan tentang data-data pengguna, baik itu data kelas, data mata pelajaran, data guru, kemudian data nilai, dan juga data kehadiran. Nah, di mana data pengguna ini berelasi atau berhubungan dengan TU. TU ini akan menginputkan atau mengirimkan data pengguna ke pengguna, dan juga akan mengirimkan data TU, data kelas, data guru, data mata pelajaran, dan juga jadwal ke intern. Kita bisa perhatikan alurnya pada gambar. Dan yang kedua ini adalah pendaftaran. Ini data-data mahasiswa yang mendaftar, di mana TU berperan di sini mengirimkan data calon siswa, kemudian data yang mendaftar, dan juga data siswa yang telah terdaftar. Untuk proses yang ketiga ini adalah intern. Di sini intern itu berisi tentang data kelas, data mata pelajaran, dan juga data guru. Mereka akan mengirimkan data-data tersebut ke pengguna. Untuk yang keempat itu adalah data akademik.
di mana data akademik ini akan diisi atau dikirimkan datanya oleh wali kelas dan juga guru bidang studi masing-masing. Data akademik ini berisikan tentang data nilai, data kehadiran, dan juga data mata pelajaran. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir adalah laporan. Jadi semua proses atau keempat proses sebelumnya ini akan dikirimkan menjadi satu dalam sebuah laporan, dan laporan inilah yang akan menerima semua data yang masuk, baik dari data pengguna, data pendaftaran maupun data intern serta data akademik. Dan nantinya data laporan ini akan keluar sebagai data rapor atau rapor yang akan diterima oleh siswa. Dan laporan ini akan ditinjau langsung oleh kepala sekolah. Jadi laporan ini akan diberikan ke kepala sekolah yang berisikan tentang data dari semuanya. Dan nantinya kepala sekolah mengkonfirmasi atau meninjau data-data yang ada di laporan tersebut. Jadi seperti itulah penjelasan dari DFD level 0 untuk sistem informasi sekolah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.